Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Widya. Nah, di sini saya akan mereview kembali materi tentang konsep administrasi pendidikan. Nah, jadi kalau kita mendengar kata administrasi, pasti yang ada dalam pikiran kita itu tentang perkantoran, tentang keuangan, tentang surat menyurat. Nah, apalagi? Dan masih banyak lagi. Namun sebenarnya apa administrasi pendidikan itu? Nah, jadi administrasi pendidikan menurut kelompok 1 itu adalah rangkaian kegiatan berencana dan sistematis yang melibatkan dan mengikut sertakan sumber-sumber potensi yang ada, baik itu sarana dan prasarananya maupun sumber daya manusianya, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan menurut Kemendikbud Republik Indonesia, administrasi pendidikan itu adalah seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, meliputi pengarahan, perencanaan, pengkoordinasian, pembiayaan, pelaporan, hingga pengawasan dalam rangka mencakup tujuan pendidikan. Nah, jadi administrasi pendidikan itu di sekolah yaitu untuk merencanakan tentang pembiayaannya, tentang pelaporan yang ada di sekolah itu, tentang pengawasan, tentang pengkoordinasian, dan pengarahan. Nah, jadi administrasi pendidikan itu ada di sekolah ya untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikannya itu yang ada dalam Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, kemudian apa fungsi administrasi pendidikan? Nah, kalau pada makalah kelompok 1 itu ada 5. Namun yang dijelaskan dosen itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada fungsi planning atau perencanaan. Nah, jadi administrasi pendidikan atau administrasi yang ada di sekolah itu fungsinya untuk apa? Untuk merencanakan. Merencanakan apa? Merencanakan keuangannya, merencanakan kurikulumnya, kemudian apa? Merencanakan strateginya mungkin, atau untuk merencanakan yang seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua apa? Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian itu apa? Membagi kelompok-kelompok atau membagi tugasnya. Jadi administrasi itu fungsinya untuk mengorganisasikan atau membentuk struktur yang di sekolah itu. Yang pertama ada kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian bendahara, tata usaha, guru, sampai siswa. Nah, fungsi yang ketiga itu pengkoordinasian. Jadi perlu koordinasi antara guru, kepala sekolah, dan TU gitu. Jadi ada komunikasi agar tidak terjadi kesulitan. Karena kan kadang kita mau minta surat sama TU tapi itu sulit karena mungkin gak ada komunikasi atau koordinasi sama kepala sekolahnya atau sama guru gitu. Nah, selanjutnya ada prinsip administrasi pendidikan. Prinsip yang pertama itu ada efisien, kedua ada pengelolaan, yang ketiga ada mengutamakan tugas. Nah, mengutamakan tugas ini maksudnya memberi tugas sesuai job desk-nya atau sesuai kerjaannya gitu. Dan yang kompeten atau yang ahli di bidangnya. Dan yang lebih penting lagi mau gitu, karena
percuma dia kompeten di bidangnya tapi dia nggak mau gitu. Nah, kemudian prinsip yang keempat itu ada kepemimpinan yang efektif, dan yang kelima ada kerjasama. Nah, jadi tadi mengingat persentase kelompok 1 itu ada satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu bagaimana jika salah satu fungsi administrasi pendidikan itu tidak terlaksana atau tidak ada gitu. Apa yang terjadi? Nah, jadi pendidikan itu tidak berjalan maksimal atau apa yang direncanakan itu tidak terlaksana gitu. Nah, jadi itu saja review materi dari saya. Jadi menurut saya makalah kelompok 1 itu udah bagus, isinya udah cukup lengkap, namun kurang memasukkan definisi administrasi pendidikan itu dari Kemendikbud RI. Nah, untuk tulisannya itu juga kurang karena tidak menggunakan font TNR atau Times New Roman gitu, dan penyusunannya juga tidak rapi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.